ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج baitu wa saum Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi karim amma ba'du. Bapak Ibu, kita sama-sama coba melihat manajemen waktu dari perspektif Islam, karena memang waktu ini tadi juga dikatakan oleh Mas Moderator sangat berharga. Bahkan dalam Al-Quran tadi ya berkali-kali, dan juga Rasulullah juga mengingatkan kita juga. Jadi ini kita coba lihat ada bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang mana tadi ya dikatakan juga ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan dengan bulan yang istimewa ini kita bisa bertakwa, sehingga gambar ini maksudnya adalah dengan satu bulan mudah-mudahan kita bertakwa sehingga bulan-bulan yang lain bisa diwarnai dengan ketakwaan kita semua. Dengan satu bulan yang istimewa kita bisa istiqomah, maka kita bisa istiqomah semua. Dan bagaimana supaya kita bisa takwa, istiqomah dan sebagainya, ya ini kita dalam pembelajaran di bulan Ramadan ini. Bulan di mana ada puasa, lalu bulan diturunnya Al-Quran, ya, ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Ya, bulan yang kita bagaimana supaya kita bisa, mudah-mudahan tujuannya adalah takwa. Ya. Lalu juga bulan diturunkannya Al-Quran, supaya kehidupan kita, jalan hidup kita selalu dalam tuntunan Al-Quran. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wabayyanati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ini dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu juga insyaallah ada bulan yang lebih, ada juga malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, terus di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dari kesemuanya itu kita biasanya ya kita akan konsentrasi atau kita akan mengatur waktu kita supaya tadi mudah-mudahan di tengah pekerjaan kita mungkin ya, saya yakin Bapak Ibu semua ataupun kita mungkin yang memang sengaja di bulan Ramadan ini agak juga meluangkan waktu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas biasanya semua orang punya target, karena sayang kalau dilewat. Bulan yang sayang kalau dilewatkan, karena ada puasa, ada sholat taraweh, ada menghatamkan Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, itikaf, kajian majelis seperti di Mapara sekarang ini ya. Maka kadang-kadang kita perlu mengatur. Kadang-kadang kita perlu tahu keutamaan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa kita dapatkan.
kita bisa bahagia dunia dan akhirat, bisa seimbang. Seperti itu. Tapi masalahnya memang waktu ataupun waktu ini begitu cepat ya. Dan tadi dikatakan oleh Mas moderator ya, Mas Novian ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri berkali-kali mengingatkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Ini bahkan surat Al-Asr ya yang sering kita baca ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa waktu ya, demi masa, kecuali manusia ini benar-benar dalam rugi, kecuali orang-orang yang beriman, amal soleh, nasihat menasihati, dan ya sabar ya dalam menasihatinya. Nah, sifat waktu ini mungkin yang akan coba kita lihat ya. Sifat waktu itu yang cepat habis. Cepat habis kadang-kadang, apalagi zaman sekarang mungkin kita, terutama diri saya kadang-kadang ya, karena mungkin media sosial yang begitu mudah diakses, kadang-kadang waktu kita sejam 2 jam habis ya. Padahal sebentar saja ya, waktu itu sore atau pagi ya, seakan-akan tinggal di dunia ini lewat-lewat saja. Dalam Quran surat An-Naziat ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Atau tadi ya, ya siang dan malam berganti ya, begitu cepatnya ya. Itu kita kadang-kadang ya, saya kebetulan orang tua sudah 83 tahun. Dulu mungkin belum punya anak, sekarang punya anak, dan seterusnya. Ya, ini begitu cepat waktu ya. Dan kita coba bagaimana waktu ini dibagi. Dan juga bulan Ramadan ini kita juga mencontohkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu. Ya, karena Rasulullah ini adalah pemimpin, kepala negara, kepala keluarga, panglima perang, semuanya aspek kehidupannya beliau memang sangat luar biasa dan memang sebagai contoh. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali juga mengatakan ya dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, jadi bagaimana kita melihat mencontoh kehidupan Rasulullah membagi waktu dan seterusnya. Dan juga dikatakan beliau ini adalah tidak akan ada terulang dalam peradaban manusia sejak nanti zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, peradaban manusia yang Rasulullah ubah dengan agama. Ya. Dalam 23 tahun beliau telah berhasil mengubah masyarakat yang tidak bermoral, yang mungkin terbelakang, menjadi masyarakat yang beradab, santun, penuh kesopanan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Mari kita sama-sama bersalawat Allahumma sholli alaihi wasallam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu ya, haji ya, dulu Madinah itu namanya Yastrib. Yastrib itu konotasinya negatif. Tapi setelah ada bagaimana Rasulullah membuat amalan agama, maka dikatakan jadi Madinatul Al-Munawwarah, seperti itu. Kita bagaimana mudah-mudahan dengan mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi waktu sesuai dengan tuntunan ilahi, maka mudah-mudahan kehidupan kita jadi berkah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan negara ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalaupun tidak, waktu ini tadi karena begitu cepat seperti pedang, maka tahu hilang ya. Tahu-tahu seperti pedang memotong-motong waktu kita yang tadinya sudah 10 tahun, 20 tahun lewat begitu saja. Ya, maka mudah-mudahan pagi ini kita coba merefleksikan diri kita, terutama saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berapa lama? Sudah berapa intensifkah? Sudah berapa sungguh-sungguhkah kita membagi waktu dengan baik? Nah, ini sengaja nih gambarnya waktu emas, waktunya lebih berat. Karena waktu memang lebih berat, waktu dan emas ini
waktu ini lebih berharga daripada emas. Ya, jadi al-waktu athmanu minadz zahabi. Ya, karena waktu itu lebih berharga daripada emas. Ini syair Arab ya. Ya, karena memang ya banyak sekali orang-orang yang bisa membagi waktu, tapi juga banyak orang yang tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, manusia ini sangat tadi ya, terutama apalagi sekarang ya ada media sosial bisa diakses dan seterusnya. Jadi waktu sering lalai ya, atau habis dan seterusnya. Nah, ini kebetulan mohon izin nih Prof Imam nih, dulu saya pernah mau membuat buku tapi bukunya sudah jadi, tapi saya takut merilisnya karena saya takut tidak bisa mengamalkan. Dulu saya sudah ada draftnya, kurang lebih saya akan coba lihat bagaimana ya, jadi ada membuat skala prioritas, nah seterusnya. Ini saya coba, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita dimanapun kita berada, ya kita tetap tadi bisa dalam puasakah, dalam bekerjakah, dalam apapun, ya kita bisa menjadikan diri kita tetap ya sebagai hambanya Allah Subhanahu. Karena ini paling penting ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, terus juga kita tahu ya, Allah Subhanahu juga berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi ada mudah-mudahan Bapak Ibu coba mari sama-sama kita coba lihat minimal boleh nih tadi katanya Prof Imam dan Mas moderator Novian ya, dicatat. Nah, sekali-kali coba mencatat kira-kira nih kehidupan kita hari ini mau apa saja dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita niat dengan amalan baik, maka minimal kita dapat pahala amalan baik karena kita sudah mencatat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mudah-mudahan waktu kita lebih efisien. Ya, jadi biasa ya ini yang paling mendesak, yang wajib ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, apa saja yang tidak boleh hilang dalam hari ini. Kita catat. Lalu hablum minannas, terutama mungkin kita yang bekerja, ini kebetulan hari Ahad ya, hari Minggu ya. Kalau hari Ahad, contoh saya selalu bilang, saya sudah akad dengan UI, saya udah akad bahwa saya berapa puluh jam dengan target segini. Kalau bisa, jangan kita kurangi waktu itu. Ya, jadi kalau kita kurangi, saya selalu bilang gitu sama teman-teman di kampus. Kalau kita mungkin kurangi waktu, maka kita dianggap mengambil hak negara atau korupsi waktu dan sebagainya. Tapi bisa nggak kita lebihkan? Karena saya sering ditanya, Pak, kok masih sering kerja sampai malam? Ya saya bilang, selain kerja keras, kerja pintar, smart ya. Saya bilang, saya tidak mau mengambil hak negara, tapi yang jelas, kalaupun waktu saya lebih di kampus, itu adalah sedekah saya untuk negara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu juga ada juga yang yang efektif. Ya, jadi bagaimana kita prioritaskan beberapa ya contoh. Ya, kalau waktu-waktu paling mustajab doanya, bulan-bulan apa yang paling ini kita tahu jadi kita mengoptimisasi kegiatan. Ya, lalu yang paling ini ya, kadang-kadang kita juga perlu tahu juga nih, mohon maaf dibatasi mungkin YouTube, Facebook, WA ya atau apa ini, karena saya lihat kebetulan kemarin membuat survei ya, mungkin hampir anak-anak mahasiswa itu 8 jam lebih ya ketergantungannya. Ya mudah-mudahan, dan bisa bayangkan apakah 8 jam itu dijamin efektif ataupun isinya adalah ini kita coba lihat. Nah, jadi kita bikin skala prioritas ya. Antaranya adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, harus kita tahu ya. Jadi di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, terus ini mungkin yang paling saya coba tekankan Bapak Ibu. Ya, latihan disiplin dari sholat ya. Ya, karena dikatakan ya
inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Jadi kalau kita disiplin sholat, ya tadi Prof Imam juga katakan, ya saya juga alumni Jepang, ya eh, ya kalau kita terlambat beberapa menit itu nggak ada, ya nggak ada ditoleransi kalau di sana, ya sama sebenarnya. Kita ada 5 waktu sholat ini, dan mana 5 waktu sholat ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah atur. Beginilah kehidupan yang ideal seorang manusia. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diatur waktunya. Ya, sehingga waktu-waktu itu adalah waktu mungkin dari subuh sampai zuhur. Ya, itu ada waktu sedang apa dan seterusnya. Lalu kita istirahat zuhur karena kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kehidupan kita ya semuanya ya penuh dengan apa namanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus segala prioritas ya Bapak Ibu, ya. Ya. Ini mungkin karena ini satu lagi yang agak saya ini kan Bapak Ibu. Kebetulan dulu saya pernah meneliti mengenai tidur Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidurnya sedikit tapi efektif. Begitu juga sahabat-sahabat, bahkan kalau kita baca ya di literatur ya Imam Syafi'i ya, ataupun beberapa orang-orang ya, ulama-ulama besar itu tidurnya hanya sebentar ya, tapi waktunya efektif ya. Gara-gara ini saya nggak berani mengeluarkan bukunya karena saya sendiri dulu waktu masih muda kuat, waktu setelah saya kena COVID kemarin ya, agak long COVID ya, kayaknya bukunya nggak jadi saya rilis nih karena kayaknya memang saya perlu butuh istirahat. Dulu waktu saya di Jepang itu Bapak Ibu, saya pernah diledek, bukan diledek ya, sama orang Jepang. Dia mengeluarkan pepatah, kami ini tidurnya hanya 3 jam. Kalau 4 jam kami tidur, maka Jepang tidak akan bangun dari keterpurukan waktu itu kan. Dan mereka katakan ya setelah dibom atom itu kan luluh lantah ya, maka mereka harus membangunkan negara ini. Jadi itulah jalan pedang kami, Bushido kata mereka begitu pertama kali ya. Terus mereka katakan Bushido ini adalah jalan pedang, kita pemenang atau pecundang. Wah, saya ngeri juga ya, makanya mereka kalau kalah mereka bunuh diri gitu kan. Tapi saya bilang saya orang beriman, saya nggak perlu jalan pedang, adalah jalan takwa, saya bilang. Jalan bagaimana mengamalkan agama dengan baik, mengatur waktu dengan baik, mudah-mudahan akan berkah. Nah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, semuanya lancar dan seterusnya. Jadi memanajemen waktu dan seterusnya. Lalu tidak punya menunda-nunda. Ini contoh saja terakhir, contoh nih ya. Dulu saya pernah punya waktu saya baru pulang 2006 ya. Masih semangat-semangatnya, umur masih 30 tahun. Kita punya flagship 24 jam. Jadi tidak ada hari libur, tidak ada tanggal merah, tapi saya ganti sekarang. Maksudnya ya kita tetap harus mengatur waktu ya, kerjanya tidak kerja keras dan kerja efektif. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, coba kita memaksimal aktivitas Ramadan ya, memperkuat niat, membuat perencanaan, membuat deadline, disiplin tidak menunda-nunda, mengawali aktivitas dengan doa dan penuh semangat, lalu kita tulis puasa hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan puasa kita, ya, nah ini mungkin 1 menit, 2 menit lagi, contoh-contoh ya orang-orang yang sukses ya, Rasulullah ya pasti ya, juga beberapa tokoh-tokoh ya, Usama bin Zaid ya, usia muda tapi sudah ini, Imam Syafi'i hafal Quran ya, lalu hafal hadis, berfatwa ini karena pembagian waktu yang luar biasa ya. Terus juga Ibnu Sina, Muhammad Fatih ya, kita seimbang dunia akhirat ya. Tadi beberapa, kita atur waktu kita raih prestasi terbaik kita, dan mudah-mudahan terbaik dunia dan akhirat ya, kita berkah, dan puasa ini semuanya kita mendapatkan jaminan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Mas Moderator dan Prof Imam yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa bihamdihi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Andi Novianto sebagai moderator.